Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian mari kita berselawat kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, siswa Man 1 Kata Dumai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz sayangi. Kembali kita dipertemukan oleh Allah yang mana pada hari ini kita akan mempelajari bidang studi Quran hadis dengan materi keautentikan Al-Quran. Namun sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir kira-kira? Ya, insyaAllah hadir semua. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, semangat ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh anak kita Ananda Tuti Qadariyah. Padanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, menghayati keautentikan Al-Qur'an. Apa itu? Sebelum kita masuk, kita lihat pelajaran kita yang kemarin dulu ya, untuk mengingat-ingat. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Iya, yang pertama bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam minggu, malam Qadar. Ya, ingat malam minggu aja ya. Yang kedua, bahwa proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesainya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Baik, itu kesimpulan pada pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari tentang menghayati keautentikan Al-Quran? Mau tahu? Nah, ya ini dia. Pertama, menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Ya. Kemudian, anak-anak sekalian, mari kita merenung ya akan satu ayat Al-Quran untuk menyampaikan pemikiran kita kepada pembahasan kita pada hari ini. Apa itu yang mau kita renungkan? Ini ayat Al-Qurannya. Yuk kita baca sama-sama. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya. Apa kata Allah? Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tidak mungkin dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi kata Allah bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ini. Jadi suatu renungan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak bisa dibuat-buat oleh selain Allah. Bahwa Allah lah yang membuat Al-Quran itu. Mari kita amati. Ini gambar apa nih Bu? Ini gambar apa nih Bu Rina nih? Apa tuh Pak? Ya. Ini gambar mushaf Al-Quran kuno. Ya. Kemudian ini gambar Al-Quran. Ada yang gambar Quran kuno, kemudian ada Quran cetakan terbaru. Ya. Kemudian ini yang mau kita amati juga ini. Ya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Coba anak-anak sekalian, apa yang bisa kita ambil suatu kesimpulan dari apa yang kita amati tadi? Coba. Ada Al-Quran kuno, kemudian ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Coba siapa yang bisa menerangkan? Bahwa Mm-mm. Al-Quran tidak akan ada yang bisa merubah manusia apapun juga. Pintar. Betul, betul. Masya Allah, luar biasa ya. Tidak ada Al-Quran, tidak ada manusia sepintar apapun yang mampu menandingi, yang membuat seperti Al-Quran. Dan Al-Quran itu senantiasa dia terpelihara mulai dari sejak zaman Nabi diturunkan Al-Quran pertama sekali sampai hari akhirat. Nah, begitu ya. Jadi Al-Quran walaupun sudah kuno, tapi bahasanya, redaksinya, kalimatnya, hurufnya, harokatnya tetap sama, tidak pernah berubah walaupun satu huruf. Itu yang dapat disimpulkan. Baik, terima kasih. Kemudian apa arti otentik itu? Siapa yang bisa jawab? Apa? Yaitu dapat dipercaya, asli, tulen dan sah. Nah, itu. Nah, secara terminologi Al-Quran adalah suatu Al-Quran yaitu Quran yang kemurnian dan keotentikannya merupakan termasuk mukjizat Al-Quran itu sendiri. Tidak ada yang bisa merubahnya. Dan mengapanya? Mengubah tulisannya. Dan kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keotentikan. Hebatnya Al-Quran ini adalah jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, bahwa Al-Quran ini mudah dihafal. 30 juz anak 6 tahun saja sudah hafal. Di sini ada yang hafal 30 juz enggak? Bu Zulbaidah, Ibu Yuni? Udah hafal? Atau juz 30 hafal? Kalau bisa juz 30 hafal jadilah. Tidak usah 30 juz lagi, ya kan ya? Nah, ini gambar apa? Ini bahasa Ocu nih, National Library of Malaysia, yaitu Perpustakaan Nasional Malaysia. Dalam perpustakaan ini terdapat Quran karya anak bangsa, ya, yaitu oleh yang ditulis oleh Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi, menulis Al-Quran pada tahun 1221 Hijrah. Ya kan sudah lama ya, tahun 1806, lebih satu abad yang lalu. Nah, Al-Quran yang tulisnya itu sekarang terdapat di Perpustakaan Nasional di Malaysia. Bahasanya tidak berubah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada berubah sedikit pun. Nah, bagaimana kita memahami keotentikan Al-Quran? Siapa bisa? Yaitu kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Itu harus kita pahami dan kita sadari. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang menantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka berkata bahwa Muhammad itu mereka-reka, membuat suatu perkataan yang tercantum dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, tidak. Muhammad juga tidak bisa membuat Al-Quran. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan Rasul itu yang dijadikan ayat Al-Quran. Tidak ada. Maka kata Allah, maka ini tantangannya. Maka datangkanlah, cobalah mereka, ya, orang-orang yang tidak beriman itu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau bisa. Kalau mereka orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah. Kemudian ada lagi tantangan Allah, yaitu Allah
menantang jin dan manusia. Berkumpullah jin dan manusia yang hebat-hebat untuk membuat Al-Quran. Oh, tidak akan bisa mereka. Walaupun mereka saling tolong-menolong, kata Allah. Seperti yang tercantum di dalam surah Al-Isra ayat 88. Nah, iya. Kemudian sebagai kesimpulan. Ya, sebagai kesimpulan. Pertama, kemurnian dan keutuhan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dari zaman dahulu hingga sekarang tidak akan berubah Al-Quran itu. Nah, dah baik. Ini Ustaz minta kepada kalian semua untuk berdiskusi, ya. Kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan mewakili daripada teman-temannya. Kemudian ini ada evaluasi, kemudian ini ada LJK, yaitu tulis terjemahan dari surat Al-Hijr tadi ayat 9 tadi. Kemudian kamu tulis di LKPD. Baik, itu saja nak ya dapat kita pelajari pada hari ini. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopi.